kamu nama, kelas? Nama aku Naila dari 7 umur. Ya, ada busana. Ya. Ya, menurut aku jawabannya benar. Ya, cuma satu atau benar salah? Benar aja. Benar aja. Baik, silakan. Apa Karena alasannya? kan manusia itu makhluk sosial. Kita butuh kerjasama dari orang lain. Dan menurut aku juga semua orang yang buruk gak harus dijauhin. Ya. Kita nggak tahu hati orang. Hati orang itu bisa jadi yang benar-benar kelihatan dari di mata kita buruk, perilakunya buruk, tapi di hatinya dia masih pengen merubah sikapnya. Jadi menurut aku berteman dengan siapa saja benar, karena pertemanan itu yang diimpikan adalah dua orang yang bisa saling membenarkan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Baik, cukup ya? Cukup. Oke. Jadi ini jawabannya, ya. Nggak apa-apa, itu bagus. Pendapat kalian bagus, ya. Intinya tadi bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Yang baik kita ikutin, yang tidak baik kita tinggalkan, ya. Intinya terkait dengan pengaruh pornografi dan LGBT, ya. Apapun yang berkaitan dengan hal-hal buruk tinggalkan, ya. Ini tanpa memandang kekayaan fisik itu, intinya orang baik, benar. Kenapa? Jadi kalau tadi kan kalau jelek nggak ditemenin, nggak mau. Jelek rupanya nggak mau. Bukan itu maksudnya ya. Jelek perilakunya, ya. Ini tanpa memandang kekayaan fisiknya. Kita berteman dengan siapa aja tanpa memandang kekayaan. Dia miskin atau kaya, ya. Itu. Ya. Kemudian salah. Mengeneral orang baik dan orang jahat atau buruk. Berkawan dengan orang buruk, berkawan juga dengan orang baik. Ketika kita tidak kuat, ya, tidak kuat, misalkan ada pengaruh tadi bilang pengaruh buruk dari temennya seperti yang di belakang tadi membuka situs-situs yang bermuatan pornografi, ya sudah, kita akan terbawa, akan ikut. Makanya itu saya sampaikan, kita harus punya filter diri sendiri. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Jadi jangan ikut membuka, jangan ikut meng-share apalagi. Itu bahaya juga, ya. Ini akhirnya ke sini. Ya. Kalau kita sering membuka situs-situs itu bermuatan pornografi, terus yang terkait dengan LGBT, maka nanti kita juga bisa ke sini akhirnya. Pada akhirnya muaranya ke sini. Kenapa? Karena yang kita buka, yang kita akses itu yang bermuatan pornografi dan yang mengandung kegiatan LGBT. Ya, itu bahaya. Kemudian bahaya termasuk dosa besar udah tadi ya, merusak kesehatan fisik, hilangnya rasa malu ini udah tadi. Nah, ini bahaya pornografi. Coba ayo. Ini bahayanya nih. Ini bahayanya. Penasaran dan menimbulkan kecanduan, ya. Jadi pornografi ini ternyata ada candunya juga, ya. Bisa kecanduan. Kalau kalian sudah buka misalkan yang tadi telepon goyang-goyang, ya kan, penasaran lagi, akhirnya kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan ini bahaya. Kalian nggak bisa lepas dari itu. Pasti pengennya nonton itu, pastinya melihat itu. Itu namanya kecanduan. Dan lebih bahaya dari narkoba kecanduannya. Itu, ya. Kalau kalian tidak bisa membuka ini, kalian masih penasaran. Dan kalau sudah membuka kecanduan, ya udah, yang tiap hari yang dibuka itu terus, akhirnya otak kalian kosong. Jadi tidak lagi merusak otak yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ini bahayanya kecanduan, ya. Kemudian merusak otak, ini sudah saya sampaikan. Ingin mencoba meniru, nah ini akhirnya ke sini, ya. Kemudian perilaku kekerasan seksual anak terhadap anak. Tadi saya sampaikan contoh, ada anak siswa, ya, baru umur 15 tahun, karena dia kecanduan pornografi, setiap hari dia nontonnya itu, dia melihatnya itu, akhirnya dia melampiaskannya kepada temannya, ya. Akhirnya berakhir dengan pidana, itu hukuman. Jadi ini harus dihindarkan. Cegah diri kalian sendiri dari akses ini, ya. Jangan mengakses, ya. Kalau sudah mengakses itu jangan, ya. Kalau keluar begitu aja, hapus, ya. Jangan dibuka, jangan ditonton. Gangguan mental pasti, ya kan? Mengurung diri, malas, tidak mau bergaul, emosi. Ini, ya, sering murung. Ada yang suka murung? Yang wanitanya menyendiri? Ada? Ada? Yang wanita suka menyendiri, suka murung? Ya, jangan ya. Siapa namanya? Suka murung, suka menyendiri. Iya, jangan ya.
Seperti saya sampaikan, ketika kamu ada masalah di rumah, ada guru BK, ya, kamu bisa ngobrol dengan BK, atau dekat dengan, misalnya punya kakak ya, ngobrol dengan kakaknya, ya, misalkan ada masalah di sekolah, seperti di sekolah nih, ngobrol, Kak, tadi aku diginiin sama teman-temannya, dibully, ya kan, karena banyak juga di sekolah itu kan masih pelaku bully, masih banyak, ya. Kalau di sini suka nggak bully? Suka yang bully nggak? Atau korban bully, ya? Ya, kalau jadi korban bully, kalian harus kuat. Kenapa? Saya sama anak saya bilang, ketika dibully temannya dikata-katain, contohnya ya kan, dihina, dicaci maki atau dijambak. Kalau berfisik, lapor ke kepala sekolahnya, lapor ke guru BK-nya atau guru kelasnya. Ya, itu tidak dibenarkan. Ingat, bully tidak dibenarkan ya. Kekerasan fisik, psikis tidak boleh. Ya, menghina, mencaci maki tidak boleh. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Dan untuk kalian yang wanita, tidak boleh punya sifat-sifat menyendiri, memendam permasalahan, tidak. Jangan ya, bahaya. Kalian harus punya sifat terbuka apapun permasalahan kalian, ya. Di rumah, di sekolah, kalian harus cerita dengan guru kalian, dengan guru atau dengan orang tua kalian, harus cerita. Jadi jangan dipendam dalam diri sendiri, ya. Itu bahaya nanti. Kan banyak kan yang tadi saya sampaikan, ada siswa dibully temannya, ya kan, akhirnya dia bunuh diri, nggak kuat katanya. Berarti kan mentalnya lemah bener, ya. Makanya itu sekalian kalian kalau punya sekarang ini terasa, oh ya saya menyendiri, tidak terbuka, buang, ya. Harus dirubah, kalian menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang kuat dari misalkan hinaan teman kalian, caci maki dari teman kalian, harus kuat, ya. Nggak boleh lemah, harus kuat, walaupun wanita harus kuat. Itu pendidikan terganggu pasti, merusak generasi murid sebangsa, pasti moralnya rusak. Ya kalau udah pornografi itu pasti rusak. Tadi kan sampai di penjara, ya kan, sampai melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Ini larangan pornografi nih. Tadi kan yang pertama sepertinya ya, gambar, ya kan, sketsa, ya kan, video yang bermuatan tadi, ya. Kalau kalian video misalkan sedang mengaji, kalian rekam, kalian upload, nggak ada masalah. Tapi intinya adalah bermuatan yang melanggar norma kesusilaan, ya, atau ketelanjangan, itu tidak boleh. Tapi kalau video-video berbagi, misalkan membuat kreativitas apa, lagu atau apa, boleh. Tapi yang intinya ini bermuatan melanggar norma kesusilaan, ya, ketelanjangan, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau yang lain boleh, yang bermanfaat boleh. Ini sanksinya nih. Kalau kalian mengupload nih, meng-share pornografi yang bermuatan pornografi atau melanggar kesusilaan ini, bisa kena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini di pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, ya, kemudian mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini intinya. Kalau kalian punya gambar, maksud gambar tadi yang bermuatan pornografi, kalian upload, ya. Nah, ini sanksinya ya. Nih. Bisa juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, bisa dikenakan ini. Ini sarananya nih, ya, media elektronik, televisi, radio, media cetak, media sosial nih. Kalau kalian upload ke sini yang bermuatan pornografi, ya, ini sanksinya nih, pasal 45. Penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ini Undang-Undang ITE yang tadi saya sebutkan. Kalau Undang-Undang ini pasal 29, ini Undang-Undang pornografi tadi. Paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau denda 250 juta, paling sedikit dan paling banyak 3 miliar. Ini sanksinya. Tapi saya sampaikan bahwa ketika kalian misalkan sebagai pelaku tindak pidana, nanti proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Itu ya, saya tidak bahas di sini. Bisa nanti dilihat di YouTube saya, banyak ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi proses hukumnya berbeda. Kalau kalian misalkan mengupload nih, nyebar video porno, ketangkep atau kelacak oleh pihak berwajib, nanti penyelesaian hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Tapi sebagai pencegahan, saya sampaikan sekali lagi, jangan pernah mengupload atau membagikan sesuatu yang bermuatan pornografi atau melanggar norma-norma kesusilaan, baik gambar, sketsa, lagu, termasuk ucapan yang bernada-nada pornografi juga tidak boleh, ya, itu ya. Ini upaya untuk menghindari pornografi. Pak, izin Pak, kalau nanti habis aset ya. Kalau waktunya habis langsung aja di 5 menit lagi, baik, 5 menit lagi ya. Ini menyibukkan diri dengan hal-hal positif ya.
Ini terus menundukkan atau menjaga pandangan, klik atau tutup. Tadi saya sudah sampaikan juga ya. Jadi begitu buka medsos ada gambar itu tutup langsung ya. Tutup. Jangan dibuka terus, jangan ditonton sampai habis. Kalau kalian tonton sampai habis, besok kebuka lagi yang itu atau berikutnya akan kebuka yang sama. Itu ya. Jadi tutup, jangan ditonton sampai habis. Kalau kalian tonton sampai habis, maka berikutnya akan terbuka lagi yang seperti itu. Terus gitu. Jadi tutup. Atau hapus ya, nih itu blog atau konten yang bermuatan pornografi. Berpikir sebelum berbagi. Ini paling penting. Jadi ketika kita meng-share atau membagikan sesuatu yang bermuatan pornografi, harus berpikir dulu ya. Jangan, itu intinya jangan di-share. Tapi kalau yang bermanfaat boleh. Ini upaya untuk menghindari LGBT, selalu mendekati kepada Allah pasti ya. Jadi kalau ada indikasi tadi sedang kedekatannya dengan wanita, dekat banget dengan dia, apa dengan juga harus jangan juga ya. Yang mengindikasikan akhirnya kita timbul rasa cinta dengan sesama jenis, itu harus kita hilangkan ya. Kalau ada kita kok sukanya sama dia ya, padahal sama-sama wanita, itu harus dihapus ya, harus dihapus. Sama juga yang laki-laki juga sama ya, itu. Baik, memang menjaga dan menjauhi dari perbuatan larang, manfaatkan teknologi informasi untuk menjadi positif. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi mau TikTok, mau IG, mau Facebook, ya itu alat, itu komunikasi. Jadi kita gunakan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan itu haram, kalau saya pribadi tidak setuju karena itu sebuah alat. Tergantung kita. Ya kita mau buat apa di situ, mau ngupload apa di situ, kan gitu ya. Karena mungkinnya melihat cuma satu sisi, karena dulu waktu itu cuma orang joget-joget, wah bagus tanah, jadi dia bilang haram. Iya kalau yang itu haram, tapi itunya tidak haram. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Catat ya, bikin karena gini, kalau kalian mengupload di sesuatu yang bermanfaat di YouTube, nanti kalian bisa menghasilkan uang dari situ. Atau TikTok juga bisa menghasilkan uang dan platform lainnya juga bisa. Ada ketentuan dasar. Tapi yang bermanfaat kita masukin ke situ ya. Itu pasti kalian punya kreasi. Misalkan cara membuat bunga, cara menggunakan jilbab. Kalian bikin video sesuatu yang bermanfaat, upload ke YouTube. Itu ya. Jadi yang intinya yang bermuatan pornografi baik gambar, video, ucapan dan lain sketsa, jangan ya. Jangan itu. Oke, ini terakhir, alhamdulillah pas nih ya. Stop pornografi, saya noto LGBT ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu kan? Habis ya? Waktu cukup ya? Baik. Oke, karena waktunya oh gitu. Oke, dikasih Pak Asep kalau ada yang mau bertanya kata ditambahin waktu. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak langsung kita tutup. Ada yang mau tanya dari laki-laki atau perempuan? Oke, nggak ada kali ya. Jadi ini, oh ya silakan. Pertanyaan saya ini kan kadang-kadang namanya konten pornografi itu bukan di share-nya nggak secara langsung tapi pakai kode gitu kayak kalau orang tuh menyebutnya kode nuklir. Nah itu gimana ya untuk iya apa bukan untuk maknanya cuman Kode masuk ke situ. bukan kayak untuk kami biasa kalau orang tuh kadang nyebutnya ini kode nuklir itu buat membuka kontennya gitu di suatu website. Nah ini tuh kadang-kadang tuh orang nggak tahu gitu itu kode nuklir itu. Jadi yang jadi yang saya pikirin itu gimana caranya itu supaya ini kode gak nyebar luas gitu. Jangan dia juga membaca. Ya, itu kembali kepada kita saat kita menggunakan tadi teknologi ini kan tanpa batas ya. Kita nggak tahu itu jebakan atau bukan ya. Seperti saya sampaikan ini kembali ke kita ya. Jadi terima kasih. Jadi ketika kita sudah ragu-ragu jangan dibuka udah. Intinya begitu ya. Karena memang ini kan apa dia menjaringnya itu biar kita penasaran. Itu satu. Penasaran dulu timbul. Kalau udah kita penasaran kita buka masuk kodenya, ya sudah. Kita udah masuk ke situ, akhirnya kan penasaran tuh. Mau lihat lagi. Penasaran, pasti itu penasaran. Apa sih isinya kan gitu ya. Kan biasanya suka ada peringatan tuh mengandung kekerasan,
ya kan, mengandung kekerasan. Tapi kita kan, apa sih di kekerasannya itu? Penasaran kan? Makanya saya bilang tadi stop, ya jangan dibuka. Itu, ya, itu kuncinya itu aja ya. Jadi dari kita sendiri, ya. Ketika kita penasaran itu maka jangan dibuka, jangan diklik, itu aja, ya. Cukup ya? Ada lagi? Iya, yang belakang. Pasti ada lagi. Cukup ya, waktunya habis ya. Nanti kalian malah kesorean pulangnya. Oke? Itu di belakang yang cewek. Siapa yang angkat tangan? Jadi siap. Oke, baik, boleh katanya Pak Asep. Saya tergantung Pak Asep. Terakhir satu orang lagi. Silakan, ayo maju. Ya, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Kelas berapa? Ya. Aku Rahel dari 9 menanya. Pertanyaannya? Tadi Bapak menyebutkan kalau sebaiknya perempuan jangan melakukan hobi seperti laki-laki, begitupun sebaliknya. Iya, betul. Lantas bagaimana pendapat Bapak terhadap kesetaraan gender? Ya, betul. Oke. Jadi terkait dengan kesetaraan gender, ini terkait dengan peran laki-laki yang bisa dilakukan oleh perempuan. Ya. Itu terkait dengan itu. Tapi terkait dengan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tanda kutip ya. Tanda kutip seperti saya bilang tadi. Perempuan, kodratnya perempuan, tapi dia mungkin menggunakan pakaian laki-laki. Ya, itu. Jadi transgender ini terkait dengan kesetaraan fungsinya. Jadi misalnya begini, kalau Pak Asep sebagai guru laki-laki, kita juga bisa jadi guru, ya kan? Itu. Pimpinan di kantor kan tidak harus laki-laki. Perempuan boleh pimpinan kantor. Menjadi anggota DPR sekarang terbuka untuk wanita juga. Jadi tidak ada urusan gender. Tapi terkait dengan perilaku yang memang itu harusnya laki-laki kita lakukan, nah itu yang bahaya. Itu maksudnya. Ya, itu. Seperti tadi ya, yang hobi laki-laki dilakukan oleh perempuan. Laki-laki di rumah, ya kan? Tahu ini terkait dengan kejiwaan dia, ya, pakai make up, ya kan, laki-lakinya mau sekolah make up dulu. Nah itu kan ada tanda-tanda. Nah itu salah satunya, gitu ya. Gitu. Tapi terkait dengan hal-hal seperti kepemimpinan, boleh, nggak masalah, gitu, ya. Itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak Asep. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sivitas SMP IT Ibnu Hurul yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan penyuluh hukum di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sedikit banyaknya. Kalau ada yang kurang itu memang keterbatasan pengetahuan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir kreatif untuk Pak Ali Usman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Pak Ali Usman. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Usman. Kalau lebih akrabnya dipanggil Bang Ali. Ya. Dan nanti jangan lupa skrip ya. Nah, oke. Nah, alhamdulillah tadi sungguh luar biasa pemaparan yang sangat penting, bermanfaat buat kita, dan tepuk tangan juga yang meriah buat teman-teman yang berani ke depan, ya. Ya. Oke. Sebelum ditutup, Bapak menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ali Usman berkaitan tentang teman. Berteman betul boleh sama siapa saja. Tapi tadi ada catatan. Ya. Catatan-catatannya adalah jangan sampai meniru, mengikuti kebiasaan-kebiasaan teman yang buruk. Dan yang tadi terakhir oleh Rahel ya ditanyakan itu juga sudah bagus dan dijawab dengan baik oleh Pak Usman. Intinya kalau laki-laki jangan pakai jilbab, jangan pakai make up.
perempuan begitu juga. Itu perilaku yang menyimpang maksudnya. Paham tuh? Ya? Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Ali Usman dan tim dari Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada kode enggak Pak Ali? Apa nih, kalau stop narkoba, apa stop pornografi? Oh, begitu aja ya. Oke, coba buat dipoto. Ya, semuanya kalau Bapak bilang stop pornografi, dibilang stop, gitu ya. LGBT, no. Oke? Oke, siap. Ya. Pornografi, 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 LGBT, LGBT, LGBT. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk.